Di tengah tingginya inflasi, tingkat suku bunga, dan melemahnya kurs terhadap dolar, bukannya turun, ICBP malah mampu mencetak kinerja terbaiknya di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Kalau kita lihat, pergerakan harga sahamnya, ICBP ini pernah dihargai tertingginya di tahun 2019 lalu, sebesar Rp12.550 per lembar sahamnya. Per video dibuat, harga sahamnya sudah turun 15,7% nih, dari harga tertingginya menjadi Rp10.575 aja per lembar sahamnya. Ditambah dengan adanya sentimen window dressing akhir tahun ini, dan sentimen tahun pemilu di awal tahun depan, apakah harga saham ICBP ini merupakan sebuah kesempatan? Dan berapa seharusnya harga wajar saham ICBP ini di update kuartal 3 tahun 2023 ini? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham ICBP di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Gimana kondisi fundamental dan valuasinya, dan di harga berapa target harga wajar saham ICBP ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham ICBP. Sebelumnya, saya mau info dulu nih, kalau sekarang RDV ada versi barunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nah, versi barunya adalah RDV+. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh ya, just info, RDV Plus ini sudah mulai bisa dipesan ya. Sudah ada 740-an lebih emiten yang direkap untuk data kuartal 3 tahun 2023-nya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, untuk detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ICBP dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham sih dengan saham yang mau kita analisa ya. Kita ganti ICBP. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data penting fundamental dalam waktu 10 tahun terakhir. Semua di sini sudah dalam miliar rupiah juga, dan ada versi update kuartal terakhir ya, 2023 last quarter yaitu kuartal 3, dan ada versi yang disetahunkannya juga. Jadi kita gampang, kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke informasi umum dulu ya, kode sahamnya ICBP, nama perusahaannya adalah Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kapitalisasi pasar per video dibuat ya, tanggal 11 November tahun 2023 ada di angka 123,3 triliun rupiah. Nah, angka 123,3 triliun rupiah ini tergolong besar ya, jadi memang ICBP ini bisa kita katakan sebagai saham blue chip. Nah, untuk sektornya sendiri, IDX non-cyclical, untuk subsektornya processed food, dan tahun IPO-nya ternyata sudah IPO sejak tahun 2010 nih. Atau dalam artian sudah 13 tahun ya IPO, kita bisa jual belikan transaksi sahamnya di bursa kita. Nah, harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp10.575. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi kinerja keuangan dulu ya per update kuartal 3 ini. Kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu penjualan sales atau revenue. Nah, sini ada grafik selama kinerja 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat growth-nya ya, year on year, ya, jadi tahun 2022 ini kita bandingkan dengan kinerja tahun 2023 yang disetahunkan, ternyata ICBP ini mengalami growth ya sebesar 5,57%. Dan kalau kita perhatikan di sini, ternyata versi disetahunkannya itu sudah all time high ya, atau lebih tinggi dibandingkan kinerja-kinerja selama 10 tahun terakhir. Dan menurut saya, peningkatan sales atau revenue ICBP ini merupakan hal yang bagus banget ya. Apalagi kan sekarang isunya lagi tinggi inflasi, tinggi suku bunga, kurs lagi melemah juga, dan juga lagi mau tahun politik. Tapi ICBP bisa membuktikan kalau kinerja itu bisa tetap meningkat nih. Dimana kalau di sini penjualan meningkat, artinya popularitas dari produk ICBP juga semakin meningkat. Nah, sini kalau kita lihat ya, ada angka CAGR ya, atau Compound Annual Growth Rate-nya sebesar 9,58%. Ini artinya, kinerja tahun 2014 ini ya, dengan 30 triliun ini, kalau dibandingkan dengan kinerja terakhir di 68,4 triliun, kalau dipukul rata, berarti kurang lebih peningkatannya konsisten sekitar 9,58% per tahunnya. Dan angka CAGR sebesar ini merupakan hal yang bagus ya, apalagi ICBP tergolong saham blue chip, tapi bisa hampir 10% sendiri nih untuk CAGR selama 10 tahun terakhir. Jadi dari sisi penjualan atau sales atau revenue masih nggak ada masalah, ICBP masih bagus banget menurut saya, apalagi saat ini kinerjanya sudah all time high ya. Nah, lanjut kita akan evaluasi dari kinerja gross profit-nya ya, atau laba kotornya.
Di sini juga kita bisa lihat ya, ada peningkatan sebesar 13,83% nih. Dan angka ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan peningkatan salesnya yang tadi cuma 5,57. Yang berarti di sini beban bahan baku itu ada mengalami efisiensi, sehingga bisa meningkatkan laba kotor perusahaan. Dan apalagi di sini kita bisa lihat ya, untuk tahun 2023 yang disetahunkan, itu all-time high-nya cukup gede juga ya, gap-nya dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, yang hanya 21,7 triliun. Di sini kita bisa sampai 24,8 triliun. Dan kalau kita lihat di sini, angka CAGR-nya juga lebih tinggi ya dibandingkan sales tadi, yaitu mencapai 13,3%. Yang berarti ICBP ini juga rajin ya setiap tahun melakukan efisiensi dan cukup berhasil juga, sehingga CAGR ini bisa lebih kencang dibandingkan dengan salesnya sendiri. Nah, ini laba kotornya nggak ada masalah juga ya, masih terbaik di tahun 2023 yang disetahunkan ini. Terlanjut ke bagian laba usaha ya, atau operating profit. Di sini kita bisa lihat ya, untuk growth setahun terakhirnya sebesar 8,59%, dan untuk CAGR-nya lebih tinggi lagi nih, yaitu mencapai 18,60%. Nah, ini juga bagus banget ya, di samping perusahaan terus melakukan efisiensi terkait dengan beban bahan baku, tapi di sini ternyata terlihat perusahaan juga terus memaksimalkan ya untuk mengefisiensikan beban-beban operasional, seperti beban marketing, beban gaji, dan beban operasional lainnya. Sehingga growth CAGR-nya juga bisa lebih kencang ya dibandingkan dengan dua growth sebelumnya. Oke, jadi masih bagus untuk operating profit, nggak ada masalah ya, saat ini di 14,5 triliun. Oke, sekarang kita lihat angka yang paling menarik ya, tentunya soal laba bersih atau net profit perusahaan. Nah, sini kita bisa lihat nih, untuk growth year on year-nya ya, dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 lalu, ternyata mengalami peningkatan sebesar 105,2% nih. Dari yang tahun 2022 lalu hanya mencatat 4,5 triliun, tapi tahun 2023 yang disetahunkan itu bisa mencatat 9,4 triliun rupiah nih. Bahkan kalau kita compare dengan kuartal 3-nya aja ya, ini sudah lebih tinggi nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 lalu. Nah, ini merupakan hal yang bagus banget ya. Bisa dikatakan waktu dulu ICBP sempat mengakuisisi Pine Hill ya, yang sempat heboh itu, dan terbukti mulai terlihat hasilnya nih atau buahnya ya. Di tahun 2023 ini mencatatkan kinerja all-time high-nya ya untuk laba bersihnya. Nggak usah muluk-muluk kita lihat yang disetahunkannya, versi yang kuartalnya aja udah all-time high ya dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 atau tahun 2021 kemarin. Oke, jadi untuk net profit juga masih cakep banget ya, masih growth dan trennya juga masih meningkat sampai saat ini. Sekarang coba kita lihat dari tren untuk beban bunga atau keuangannya ya. Nah, sini kita bisa lihat trennya juga mulai menurun, dan ini bagus ya, berarti bebannya semakin lama semakin mengecil, meskipun memang belum sampai sekecil sebelum akuisisi Pine Hill ya. Akuisisi Pine Hill itu di tahun 2020 ini baru mulai kelihatan angkanya, sampai tahun 2022 cukup gede, tapi di tahun 2023 ini angkanya sudah turun nih sekitar 60% lebih nih. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, berarti beban keuangannya juga makin kecil, yang artinya laba perusahaan bisa kemungkinan meningkat nih, karena beban keuangannya makin mengecil. Nah, lanjut sekarang kita coba evaluasi EPS-nya ya, atau earning per share-nya setiap kuartalan. Nah, sekilas dengan grafik ini juga cukup menarik ya. Biasanya dengan grafik ini kita bisa menganalisa tren nih. Dari antara kuartal 1, 2, 3, atau 4, kira-kira membukukan kinerja keuangan atau net profit paling tinggi di kuartal mana. Nah, kalau kita coba evaluasi versi tahun 2020 ya, trennya itu kuartal 1 lebih tinggi dibandingkan kuartal 2, lalu kemudian kuartal 2 juga lebih tinggi ya dibanding kuartal 3, tapi di kuartal 4 itu tiba-tiba naik, lebih tinggi dibandingkan kuartal 1. Trennya seperti itu. Nah, di tahun 2021, kuartal 1 lebih tinggi dibanding kuartal 2, tapi kuartal 3 lebih tinggi nih dibandingkan kuartal 2. Tapi di kuartal 4-nya di sini turun lagi ya, kurang lebih sama seperti kuartal 2 lalu. Nah, di tahun 2022 ini cukup anomali ya, karena kuartal 2-nya itu ICBP sempat mencatatkan kerugian atau minus. Nah, masuk tahun 2023 ini cukup menarik ya, di kuartal 1 itu sempat melonjak tinggi, sempat di Rp339 ya per lembar sahamnya untuk labanya. Kemudian di kuartal 2 seperti biasa ya, lebih rendah dibandingkan kuartal 1. Kuartal 3-nya lebih rendah lagi dibanding kuartal 2. Nah, buat angka kuartal 4 ini, kalau kita mencoba prediksi ya, atau menerka dengan tren yang ada tadi, ya mungkin kurang lebih bisa berada di kisaran 152 lagi ya, sepantaran yang ini, atau bahkan lebih nih, mendekati kuartal 1-nya kinerjanya. Nah, jadi sebenarnya terlihat cukup optimis juga. Nah, kalau kita mau bandingkan antar tahunnya ya, 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023, secara full year-nya dan annualize-nya, ternyata memang di tahun 2023 ini berpotensi untuk all-time high ya. Cukup jauh juga nih selisihnya dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021. Oke, jadi untuk laporan laba rugi menurut saya masih cakep banget ya buat ICBP di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Sekarang kita bakal lanjut coba ngevaluasi laporan yang kedua ya, yaitu laporan neraca perusahaan. Laporan neraca ada di sini. Nah, seperti yang kita tahu, untuk laporan neraca ada 3 komponen ya, ada aset, hutang, dan modal ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang kita lihat dari sisi asetnya dulu. Ini juga cukup cakep ya, karena setiap tahun itu trennya selalu naik ya, kecuali tahun 2022 ini sempat turun sedikit, tapi di update yang terakhir ternyata mengalami kenaikan lagi nih, sebesar 3,11%. Dan kalau kita lihat sudah lebih tinggi juga ya dibandingkan dengan tahun 2021-nya. Untuk CAGR sendiri juga mantap ya di 19,17%. Kita bisa lihat di tahun 2020 ini cukup melonjak karena memang ada akuisisi Pine Hill ya di tahun tersebut. Lanjut, ini aset totalnya ya. Kita lanjut ke pecahannya, yaitu total aset lancarnya juga mengalami peningkatan bagus, all time high juga ya, bagus.
Untuk aset tidak lancarnya juga masih bagus ya, naik meskipun tipis 0,65%, tapi juga tetap all time high ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, sekilas dari sisi aset selama 10 tahun terakhir nggak ada masalah ya, trennya masih bagus-bagus aja. Kita masuk ke bagian hutang atau liabilitas. Nah, tahun 2020 naik signifikan ya, karena ya memang akuisisi Pine Hill waktu itu menggunakan hutang. Jadi memang tiba-tiba melonjak berapa ratusan persen nih, dari 12 triliun menjadi 53 triliun. Tapi kalau kita coba lihat ya, tertingginya itu hutang di tahun 2021 mencapai 63,3 triliun. Setelah itu konsisten pelan-pelan turun nih, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Berarti tingkat hutangnya semakin lama semakin kecil. Nah, lanjut kita lihat pecahannya. Untuk total liabilitas kita pecah jadi liabilitas jangka pendek ya. Di sini kita bisa lihat angkanya menurun signifikan. Kurang lebih angka di tahun 2023-nya last quarter itu udah mirip-mirip seperti tahun 2020 lagi nih. Atau ya beda-beda tipis lah sama yang tahun 2019 ini. Menurut saya, kalau memang ICBP aja sudah pernah survive ya dengan hutang setinggi tahun 2021 ini, ya apalah arti tahun 2023 ini. Saya cukup pede untuk ICBP dapat melewati dengan baik nih untuk hutang jangka pendek di tahun 2023 ini. Gak ada masalah juga ya untuk liabilitas jangka pendek turun cukup signifikan. Nah, kita lihat liabilitas jangka panjangnya ternyata masih cukup tinggi ya. Meskipun memang sudah turun sedikit ya, sebesar minus 1,74%. Nah, menurut saya untuk liabilitas jangka panjang ini masih tergolong cukup aman ya, karena kan namanya jangka panjang, jadi mungkin pelunasannya itu nggak cuma setahun 2 tahun ke depan, ada yang mungkin 5, 8, atau 10 tahun ke depan dicicil seperti itu. Oke, jadi dari sisi liabilitas jangka panjang juga masih no problem ya. Kita lanjut ke bagian modal nih, atau ekuitas. Nah, kita bisa lihat trennya cakep banget ya, seperti anak tangga setiap tahun itu selalu naik. Apalagi di update yang terakhir itu growth-nya juga cukup kenceng ya, sampai 2 digit nih, mencapai 12,14%. Dari 36,5 triliun naik jadi 40,9 triliun rupiah atau all time high-nya selama 10 tahun terakhir. CAGR sendiri juga cukup kenceng ya, sudah 2 digit juga di 12,6%. Berarti memang ICBP ini profitable banget ya. Biasanya kan peningkatan ekuitas ini berasal dari laba perusahaan yang ditahan. Jadi good dari sisi modal juga nggak ada masalah buat ICBP, trennya masih meningkat terus. Sekarang kita akan coba lihat dari komposisi kas perusahaan ya. Nah, kas perusahaan selama 10 tahun terakhir juga mengalami peningkatan nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya, karena seiring dengan peningkatan ekuitasnya juga. Pernah tertinggi di tahun 2021 mencapai 20,3 triliun ya kas perusahaan, sekarang tinggal 16,1 triliun. Ya, meskipun ada penurunan, tapi menurut saya masih oke ya, karena juga kalau kas kebanyakan itu nggak bagus ya, karena kas itu kan nggak menghasilkan. Nah, kita lanjut dari sisi piutang lancarnya ya, kita lihat semakin tahun semakin naik ya, di tahun 2023 juga mencapai all time high-nya untuk piutang lancar, dan peningkatan piutang ini merupakan hal yang bagus ya, karena menurut saya kalau semakin tinggi piutang itu berarti barangnya semakin laris ya. Banyak konsumen yang membeli produk dari ICBP ini dengan cara hutang ya, jadi ICBP punya piutang yang semakin meningkat. Dengan semakin tingginya total piutang lancar ini menunjukkan kalau memang produk dari ICBP ini semakin laris. Oke, jadi masih cakep ya untuk dari sisi piutang lancar. Kita lanjut ke persediaan lancar. Nah, persediaan lancar ini sempat tertingginya di tahun 2022 ya, mencapai 7,1 triliun angka persediaannya. Sekarang mengalami penurunan sebesar 17% dan menurut saya ini juga hal yang bagus ya. Karena buat angka persediaan itu idealnya itu nggak kebanyakan tapi nggak kesedikitan juga ya. Karena kalau terlalu banyak, berarti banyak produk yang nganggur di gudang ya, nggak muter barangnya. Nah, jadi dengan angka penurunan ini, tahun 2023 malah menurut saya jadi hal yang bagus. Nah, lanjut kita akan coba lihat dari sisi book value per share ya, atau nilai buku per lembar saham, BVPS-nya. Kita bisa lihat secara tren juga terus meningkat ya, dan ini bagus, dan angka terakhirnya juga sudah all time high juga nih. Meningkat sebesar 12,14%, jadi nggak ada masalah juga dari nilai buku per lembar sahamnya. Nah, ICBP ini juga tergolong yang rutin bagi dividen ya. Kita bisa lihat di sini untuk dividen per lembar saham. Di tutup buku tahun 2022, dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp188 ya per lembar sahamnya. Di sini kita bisa lihat sedikit menurun ya di tahun 2022 ini, tapi saya cukup optimis nih di angka tutup buku tahun 2023, dividennya itu bisa seenggaknya setara dengan ini atau bahkan lebih tinggi, karena toh kinerjanya sudah all time high juga. Dan selama 10 tahun ini juga kita bisa lihat kalau memang rutin bagi dividen ya, nggak pernah bolong untuk bagi dividennya. Nah oke, barusan kita sudah ngevaluasi laporan neraca perusahaan ya, dan sejauh ini ICBP masih mantap nih, trennya masih naik terus juga ya, sampai update kuartal 3 tahun 2023 ini. Sekarang kita akan coba mengevaluasi laporan penting selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, untuk arus kasnya kita bisa pilih di menu yang di sini. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang dari aktivitas operasi, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada yang dari aktivitas pendanaan. Sekarang kita lihat dari yang aktivitas operasi dulu ya, atau CFO-nya, cash flow from operation. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir ternyata kinerjanya angkanya positif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angkanya positif, itu tandanya duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis, tentunya kita pengen bisnis kita menghasilkan duit ya, lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar.
Dan untuk ICBP ini tergolong cukup ideal nih, karena selama 10 tahun terakhir itu konsisten positif terus angkanya. Meskipun kalau kita lihat di tahun 2023 last quarter-nya ini agak sedikit turun, karena memang masih belum sampai update kuartal 4 ya, baru sampai update kuartal 3. Oke, dari sisi laporan arus kas from operation nggak ada masalah ya buat ICBP, tergolong ideal. Kita lanjut ke bagian yang investment nih. Nah, kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir itu angkanya negatif terus ya. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu menandakan bahwa ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, investasi itu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Nah, seperti contohnya tahun 2020 ini nih, angkanya negatif cukup signifikan mencapai 34,9 triliun, yaitu tadi ada akuisisi perusahaan Pine Hill ya, menggunakan hutang dan itu merupakan aktivitas investasi. Jadi angkanya dicatat di sini. Oke, untuk arus kas investasi tergolong ideal juga buat ICBP ya, nggak ada masalah. Kita lanjut ke bagian pendanaan nih. Nah, untuk pendanaan selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif itu tandanya ada duit yang keluar nih buat aktivitas pembayaran hutang atau pembagian dividen. Nah, kecuali tahun 2020 ya, angkanya positif sendiri, berarti nambahin hutang sebesar 26,7 triliun, yaitu tadi, hutangnya digunakan buat akuisisi perusahaan Pine Hill. Tapi setelah itu nggak ada masalah ya, ICBP memang konsisten biasanya bagi dividen sama lunasin hutang. Oke, untuk laporan keuangan yang ketiga ini ya, laporan arus kas ICBP juga nggak ada masalah, tergolong yang cukup hampir ideal ya. Kita akan lanjut ke rasio keuangan ya, kita akan coba lihat gimana rasio-rasio keuangan dari si ICBP ini. Nah, kita masuk ke bagian profitability margin dulu ya. Nah, profitability margin ini ada 3 juga ya. Ada margin laba kotor, gross profit margin, margin laba usaha, operating profit margin, dan yang terakhir ada margin laba bersih nih, atau net profit margin. Nah, kita bisa lihat ya, kinerja selama 10 tahun terakhir trennya. Untuk tahun 2023 ini, angka margin laba kotornya di 36%, masih belum setinggi yang kemarin ya, sempat di 37%. Untuk margin laba usahanya di 21% ya, cukup konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, dan yang menarik, ini di margin laba bersihnya ya, yang di tahun 2023 ini setahun kali ini mencapai angka 14% nih, atau sudah mulai menyentuh mau all time high lagi ya dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-nya. Nah, buat memudahkan membayangkannya ya, angka-angka pada profitability margin ini kita bisa ambil contoh nih. Misalnya ICBP ini jual Indomie 1 dus seharga 100.000. Nah, Indomie ini kan ada bahan bakunya ya, ada plastiknya buat packagingnya, ada juga bahan tepungnya, dan sebagainya. Nah, dari harga penjualan 100.000 tadi, setelah dikurangi beban bahan baku ya, plastiknya, minyak, dan sebagainya, maka tersisalah tinggal cuannya Rp36.000 aja. Jadi Rp36.000 ini adalah laba kotor perusahaan. Dari sales 100.000 dikurangi beban bahan baku tinggal Rp36.000. Nah, Rp36.000 ini kan masih laba kotor ya. Tentunya ada beban-beban lainnya. Ada beban operasional seperti biaya marketing, terus lalu kemudian biaya karyawannya, gajinya, dan sebagainya. Nah, setelah dipotong biaya operasional, maka tersisalah cuannya tinggal Rp21.000 nih dari penjualan 100.000 tadi. Nah, setelah dikurangi beban biaya operasional, tentunya ada biaya-biaya lain lagi ya, seperti biaya keuangan dan biaya administrasi dan pajak. Nah, setelah dikurangi, maka barulah ketemu laba bersihnya, yaitu cuannya Rp14.000. Jadi gampangnya ICBP ini misalnya jualan 1 dus Indomie harga 100.000, cuan bersihnya Rp14.000. Nah, seperti itulah membayangkannya ya, angka-angka pada profitability margin di sini. Nah, kita lanjut ke rasio yang selanjutnya ya, ROE atau Return on Equity. Kita bisa lihat kinerja selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2022 ini sempat jeblok ya, ROE tinggal 12,6%, tapi yang menarik di tahun 2023 yang disetahunkan, angkanya sudah all time high lagi nih di 23%. Padahal 10 tahun terakhir itu nggak pernah menyentuh angka 23% ini. Nah, angka 23% ini tergolong cukup tinggi ya, 2 digit dan kepalanya 2. Nggak banyak perusahaan yang bisa mencapai angka setinggi ini, apalagi ICBP ini tergolong saham yang blue chip ya. Jadi memang bagus banget ya, market leader dan bisa mencetak ROE cukup tinggi. Nggak ada masalah, ROE masih bagus banget, trennya masih naik juga. Kita lanjut ke bagian rasio hutang terhadap modal ya, debt to equity ratio. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya. Di tahun 2020 seperti yang sudah berulang kali saya katakan ya, ada akuisisi Pine Hill menggunakan hutang di sana, jadi lompat dari 0,4 naik jadi 1,8 ya untuk rasio DER-nya. Tapi semakin kesini angkanya semakin turun nih, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Berarti memang ICBP ini rutin bayar hutang, dan semakin kecil angka rasio DER ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan semakin kecil nih kemungkinan buat bangkrutnya. Oke, jadi masih bagus banget ya, angkanya masih terendah semenjak akuisisi Pine Hill gede kemarin. Nah, lanjut kita masih ngevaluasi rasio hutang ya. Kita coba lihat cash rasionya ya, atau kita coba bandingkan angka pada kas dan setara kas, kita bandingkan dengan hutang lancar ya, atau hutang jangka pendeknya. Dan ternyata di sini angkanya bagus ya, lebih dari 1,5 nih, 1,66. Yang berarti dengan uang kas ya atau setara kas yang dipegang perusahaan saat ini bisa langsung membayar lunas nih hutang jangka pendek perusahaan. Oke, jadi aman banget ya, nggak ada potensi buat gagal bayar atau bangkrut di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian current ratio nih, atau aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendeknya.
Dan ternyata lebih bagus lagi ya, angkanya mencapai 3,49 nih. Berarti memang nggak ada kemungkinan buat gagal bayar sama sekali. Kemudian lanjut satu lagi kita lihat ya untuk quick ratio-nya. Jadi untuk aset lancar dikurangi persediaan baru dibagi dengan hutang jangka pendeknya, ternyata angka juga bagus ya, mencapai 2,8. Jadi aman banget dari sisi rasio hutangnya ICBP ini. Nah, kalau kita mau coba ngevaluasi ya dari tingkat hutang berbunganya, interest coverage ratio juga di sini angkanya bagus ya. Sudah jauh lebih di atas 1. Di tahun 2023 kuartal terakhir ini angkanya bahkan sudah 7 lagi nih. Jadi memang masih aman banget. Nah, kalau kita mulai dari sisi dividend yield-nya, di sini juga ada tren ya selama 10 tahun terakhir. Memang tertingginya itu pernah di tahun 2017 mencapai 2,5% ya untuk dividend yield-nya. Di tahun 2022 ini cukup kecil ya, hanya 1,9, tapi untuk tutup buku tahun 2023, saya cukup optimis nih, angkanya bisa mencapai 2%-an lebih lagi nih. Karena yang tadi, kinerja keuangannya juga sudah all-time high ya, di versi tahun 2023 ini. Oke, sekilas jadi kita udah evaluasi lengkap ya, kondisi fundamental perusahaan update kuartal 3 tahun 2023. Baik itu dari sisi laba rugi, neraca, maupun dari segi arus kas ya, dan rasio keuangan, nggak ada masalah sama sekali ya dari sisi ICBP. Malah cenderung untuk bagus nih, trennya meningkat setiap tahunnya. Nah, selanjutnya jadi pertanyaan tentu terkait dengan harga sahamnya ya. Apakah harga saham saat ini tergolong under value atau murah, harga wajar, fair value, atau udah kemahalan nih, over value? Karena tentunya kita sebagai investor kan nyarinya perusahaan bagus yang dihargai murah ya, atau under value. Nah, sekarang kita akan masuk ke rasio valuasi. Nah, rasio valuasi kita tinggal pindah aja ke sheet yang rasio valuasi ya di sini. Kita akan coba lihat ya, kita gunakan rasio valuasi yang pertama dulu, yang umum yaitu PBV atau price to book value. Nah, kita bisa lihat kinerjanya selama 10 tahun terakhir angkanya seperti ini ya. Dan semakin turun angka PBV ini menunjukkan bahwa harga sahamnya itu semakin murah. Nah, per video dibuat angkanya ada di 3,1 ya. Secara umum angka 3,1 ini memang nggak bisa dikatakan murah ya, karena jauh di atas 1. Tapi kalau kita lihat tren selama 5 tahun terakhirnya, ini tergolong yang terendah ya, dibandingkan dengan kinerja 5 tahun terakhirnya. Nah, di sini buat analisanya, saya gunakan ada dua versi ya. Ada versi yang average 5 tahunannya, dan ada versi yang fair-nya, menggunakan angka PBV 1 sebagai angka fair-nya. Nah, kalau kita gunakan pakai strategi yang pertama ya, average 5 tahunannya, 5 tahun terakhir, average dari ICBP ini PBV-nya ada di angka 3,63 nih. Dan sekarang ada di 3,01. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini ya, itu ternyata punya tingkat diskon sebesar 17%. Dan menurut rasio PBV, ICBP ini punya potensi gain sebesar 20% nih, kalau angka 3,01 ini balik ke angka 3,63 di sini. Dengan tentunya target harga jualnya di harga 12.735 ya. Kalau kita bandingkan kan sekarang 10.575. Target jualnya di 12.735. Nah, menurut saya ya untuk kesimpulan angka dengan potensial gain segini itu masih tergolong fair value ya. Jadi nggak terlalu jauh banget ya dari 3,01 ke 3,63. Jadi dari sisi PBV itu tergolong fair value menuju under value. Nah, kalau kita pakai strategi yang kedua ya dengan menggunakan PBV fair di angka 1, maka angka 3 ini jadi ketinggian ya. Ada potensi turun sebesar 66% nih, atau target harga jualnya di Rp3.500. Yang berarti over value. Tapi menurut saya kurang cocok ya kalau kita pakai patokan ini, karena ICBP ini kan perusahaan blue chip ya. Karena perusahaan blue chip itu terkenal kinerjanya bagus, ya pasti harga sahamnya tergolong premium. Menurut saya akan lebih cocok kita gunakan pakai strategi yang 5 tahunan ini. Oke, dari sisi PBV mengatakan kalau harga saham ICBP fair value, kita lanjut ke rasio yang kedua ya, yaitu price to earning ratio. Nah, kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir, semakin lama angkanya semakin kecil nih. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, berarti harga sahamnya semakin murah menurut rasio PE ratio. Menurut saya masih sama ya, strategi yang ini masih kurang cocok karena ICBP tadi ya, perusahaan yang blue chip dan cukup premium juga. Jadi kita akan coba pakai yang rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, rata-rata selama 5 tahun terakhir, PE rasio perusahaan itu ada di angka 19,43 nih. Sedangkan saat ini di 13,10. Yang berarti punya angka atau tingkat diskon sebesar 32% dan punya potensi gain sebesar 48,3%. Kalau angka ini balik ke angka rata-rata 5 tahunannya. Dengan target harga jualnya di 15.686 yang tergolong under value kalau menurut rasio PER. Nah, oke ya, rasio valuasi yang kedua ini mengatakan under value, tadi PBV mengatakan fair value, kita akan coba bandingkan dengan rasio valuasi selanjutnya, yaitu kita pakai price to earning growth ratio. Nah, selama 10 tahun terakhir juga trennya seperti ini ya, semakin lama semakin murah nih. Kalau kita bandingkan dengan kinerja 5 tahunannya, tergolong under value juga nih, dengan potensi gain sebesar 48,3% dengan target harga jual di Rp15.686. Jadi untuk rasio PEG juga mengatakan saat ini under value ya. Untuk ICBP, kita pakai rasio yang selanjutnya, yaitu pakai PCFR atau Price to Cash Flow Ratio. Nah, kalau di sini kita bisa lihat agak beda ya, penerimaan kesimpulan terakhirnya. Kalau ternyata ICBP menurut rasio ini tergolong sedikit over value. Karena kalau dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan terakhirnya, yang versi tahun 2023 ini tergolong cukup tinggi ya dibandingkan dengan 5 tahun terakhirnya. Nah, kita lanjut ke pakai rasio valuasi yang terakhir ya, yang suka saya gunakan juga, yaitu pakai EPS growth. Dengan angka asumsi inflasi 10 tahun ke depan sebesar 50% dan angka asumsi EPS growth-nya setiap tahunnya sebesar 4%,
Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk angkanya tergolong fair value dengan potensi gain atau loss sebesar minus 19% ya. Target jualnya di 8.500, sedangkan harga saat ini di 10.575. Nah, oke, kita udah mengevaluasi dari beberapa rasio valuasi ya, dan dari beberapa rasio valuasi ini menghasilkan menarikkan kesimpulan yang berbeda. Nah, kira-kira lebih percaya yang mana ya? Nah, kalau buat saya pribadi, saya akan lebih cenderung untuk mempercayai perhitungan menggunakan PE ratio dan PEG ya, atau Price to Earning Growth Ratio, buat kasus ICBP. Nah, kenapa? Karena menurut saya untuk ICBP ini kedepannya prospeknya masih tergolong cukup cerah ya, apalagi ada tahun pemilu. Biasanya di tahun pemilu itu ada anggaran belanja pemerintah ya untuk beli sembako dan sebagainya. Dan itu tentunya pasti akan berpengaruh pada earnings perusahaan ya. Jadi perhitungannya ada price to earning sama price to earning juga ya, growth ratio di sini. Nah, sini kalau saya lihat ya, untuk target harga jualnya di 15.600-an untuk PE ratio, untuk PEG ada juga di 15.600-an. Nah, menurut saya untuk angka 15.600 ini tergolong yang cukup optimis ya. Kalau kita mau menurunkan ya tingkat optimis kita ya agak sedikit pesimis, ya mungkin targetnya bisa di kisaran Rp13.000 per lembar saham ya buat dijual. Nah, kalau ngomongin earnings juga ya, secara valuasi tadi kan juga ada yang EPS growth ya, ini juga terkait dengan earnings. Tapi ini saya pakai asumsi yang pesimis ya, cuma growth-nya 4% aja nih setiap tahun untuk EPS-nya. Padahal nyatanya buat kasus ICBP kan tadi kita udah lihat ya, growth net profit-nya setiap tahun CAGR-nya berapa. Nih ya, kalau kita lihat lagi ya, untuk grafik historisnya laba rugi, untuk dari sisi net profit perusahaan, kita tadi CAGR selama 10 tahun kan 15,15%. Nah, sekarang kita coba cukup optimis ya di angka 15,15% ini. Kita balik ke rasio valuasi yang tadi, kita masuk ke yang EPS growth, kita masuk ini, angka asumsinya 15,15%. Nah, maka setelah perhitungannya akan jadi pengambilan kesimpulan yang berbeda nih, yaitu menjadi sedikit undervalue dengan potensi gain sebesar 23% ya, yaitu target harga jualnya di 13.000. Nah, dengan berbagai perhitungan tadi, menurut saya pribadi ya, saya akan tarik kesimpulan kalau harga wajar ICBP ini ada di kisaran 13 sampai 15.000. 13.000 untuk yang asumsi yang pesimis, dan 15.000 untuk target yang optimisnya. Tapi itu baik lagi ya, itu menurut perhitungan saya pribadi, dengan cara analisa yang teman-teman tadi juga udah lihat. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham ICBP versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi ya, RDV Basic yang lebih terjangkau, dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 740-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Dulu saya ciptain RDV ini buat pemakaian pribadi, tapi ternyata banyak teman-teman yang berminat juga, jadi saya buatkan buat teman-teman yang tertarik. Karena memang sangat menghemat waktu banget sih menurut saya dibandingkan kalau manual buka satu-satu laporan keuangan perusahaan. Di sini udah lengkap all in one. Buat teman-teman yang pesen bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, ada di kolom deskripsi, jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung tanya-tanya by DM IG atau cek toko hijaunya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.